wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mohon maaf sebelumnya, baru kali ini nih kita ketemu lagi nih ya. Setelah 3 minggu kita libur, barangkali selama 3 minggu ada yang lupa masalah istihadah ini. Soalnya laki-laki ya nggak ngalamin, baru belajar yang begini langsung, mungkin agak sedikit lupa. Tapi yang 3 saya nggak ulang, saya cuma ngulang yang bagian yang pertama, kedua daripada perempuan yang mu'tada ghairu mumayyiz. Sebagaimana kita tahu, perempuan yang istihadah itu kan terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada yang namanya perempuan mu'tada'ah, yang kedua ada perempuan mu'tada. Mu'tada'ah terbagi menjadi 2, mu'tada'ah mumayyizah dan mu'tada'ah ghairu mumayyizah. Mu'tada'ah mumayyizah perempuan yang baru ngalamin haid, sebelumnya belum pernah, dan dia mengalami istihadah, kemudian bisa membedakan warna darah atau memenuhi syarat-syarat tamyiz yang 5 tuh ya. Sebenarnya ada 4 doang syaratnya sih, cuman di sini ada tulis 5, ada tambahin 1. Terus yang kedua mu'tada'ah ghairu mumayyizah, perempuan yang baru ngalamin haid dan dia mengalami istihadah, dan dia tidak dapat membedakan darah atau tidak terpenuhi 4 syarat yang tamyiz. Kemudian yang kedua perempuan yang mu'tadah. Apa mu'tadah? Perempuan yang sudah terbiasa haid. Artinya dia udah punya kebiasaan haid. Berarti kebiasaan nggak? Dulunya dia udah pernah haid, ada kebiasaan itu. Misalnya sebulan haidnya 6 hari, tanggal ini keluarnya, ntar bulan depan ada lagi kebiasaan. Itu namanya udah kebiasaan. Ini namanya mu'tadah. Juga ada 2. Ada mu'tadah mumayyizah, ada mu'tadah ghairu mumayyizah. Ada perempuan yang udah biasa haid dan dia mengalami istihadah tapi bisa membedakan warna darah atau syarat tamyiznya ada ya 4. Yang kedua ini yang jadi panjang penjelasannya, apa? Mu'tadah ghairu mumayyizah. Apa mu'tadah ghairu mumayyizah? Perempuan yang sudah terbiasa haid, artinya punya kebiasaan, dan dia tidak bisa membedakan warna darah atau tidak ada 4 syarat atau 5 syarat yang terpenuhi. Satunya hilang, maka dia dinamakan ghairu. No, syaratnya ditulis dong. Yang mana no? Ini syarat yang 5 ini jangan lepas nih. Ini jangan yang lepas nih. Yang 1 sampai 5 jangan dilepas. Ini mesti diingat-ingat. Kalau ngaji bab istihadah tuh yang 5 kudu dipegang. Kalau bisa di luar hafalan, ya, udah di luar kepala maksudnya. Jangan pakai ngapal-ngapal. Tuh yang 5 pegang. Kalau nanti ada perempuan yang nanya masalah istihadah, pasti ente bisa jawab. Asal yang 5 ini kepegang semuanya. Bab yang 5 ini menentukan mana mumayyizah, mana ghairu mumayyizah. Itu yang membedakannya. Ya. Kalau ente nggak bisa ngapalin yang 5 dan yang nggak tahu yang 5 ini, ente nggak bisa bedain mana mumayyizah, mana ghairu. Itu tuh patokannya di 5 tadi tuh ya, syarat yang 5 itu. Dah, ghairu mumayyizah terbagi menjadi 4. Yang pertama ada yang namanya ingat waktu dan ingat. Ini berarti nih. Di sini ada 2 patokan. Perempuan yang udah punya kebiasaan haid dan dia mengalami istihadah, tapi dia nggak memenuhi syarat-syarat tamyiz, bahkan namanya disebut dengan ghairu. Dia dibagi lagi menjadi 4 nih. Oke nih. Yang pertama patokannya waktu, yang kedua patokannya adalah jumlah. Ada waktu, ada jumlah. Waktu yang dimaksud di sini keluarnya darah tanggal berapa? Waktu tuh, contoh, karena keluar darah setiap bulan itu biasanya tanggal 4. Maka ini tanggal 4 dinamakan waktu. Jumlah yang dimaksud jumlah di sini adalah lamanya haid. Haid itu kan paling kurang berapa? Paling kurangnya haid 24 jam ya. Paling lamanya haid 15 hari. Nah, biasanya itu orang 6 hari, 7 hari itu haid. Ente biasanya haid berapa hari? Ini
biasanya 5 hari. Oh, berarti tanggal 4 keluarnya itu dinamakan waktu, 5 hari dia haid, ini dinamakan jumlah. Paham nih? Perempuan yang begini enak mesti. Berarti dia ingat waktu keluarnya, kebiasaannya dia, dan juga dia ingat jumlah. Maka hukum perempuan ini haid dan istihadohnya dikembalikan pada kebiasaannya. Pada apa? Kebiasaan. Tapi contohnya nih latih. Ada perempuan keluar darah 18 hari. Dan perempuan ini sudah terbiasa ngalamin haid. Terbiasa, berarti dinamakan apa kalau biasa? Muqtada apa mubtada'ah? Muqtada. Kalau yang baru namanya baru muqtada. Nah, ini kan 18 hari keluar darah, ini kan nggak normal namanya. Kenapa? Karena waktu haid itu paling lamanya adalah 15 hari. Keluarnya lebih dari 15. Oh, berarti di sini ada istihadoh. Kalau ngomongin istihadoh, maka masuk ke dalam bab istihadoh. Haid udah masuk nih. Gimana cara nentuinnya? Kita tanya. Ini 18 hari, darahnya ada berapa warna? Saya keluar 18 hari merah semua ya. Selesai udah kalau semuanya merah. Berarti tandanya dia goyro. Gak bisa bedain kan mana darah yang kuat, mana darah yang lemah. Nah, jadi nih, ini gawean ente sebetulnya ini. Mana? Dulu bukan gawean gua, ngalamin. Nih, nanti diulang dikit karena ngaji udah 3 minggu kagak hadir kita, nggak usah ngaji udah. Ane ulang dikit biar makin paham maksudnya. Muqtada ghairu mumayyizah kebagi menjadi 4. Yang pertama, dulu muqtada itu maksudnya perempuan yang sudah terbiasa dia itu punya kebiasaan dan dia mengalami istihadoh. Ghairu mumayyizah maksudnya tidak memenuhi syarat tamyiz yang dimainkan. Ya. Jadi kalau ada perempuan terbiasa haid kemudian mengalami istihadoh tapi nggak ada salah satu di antara 5 syarat ini ada yang hilang, maka ini dinamakan dengan hukum muqtada ghairu. Nah, ini kebagi menjadi 4. Lihat di depan. Yang pertama ingat waktu dan ingat jumlah. Yang dimaksud dengan waktu, berarti ini perempuan nih. Perempuan yang aneh-aneh berarti buat perempuan nih. Yang ingat waktu di sini maksudnya waktu keluarnya darah. Biasanya ente kalau keluar darah waktunya itu kapan? Tanggal 4. Nah, tanggal 4 itu dinamakan ingat waktu. Paham? Ya. Kemudian ingat jumlah. Jumlah ini maksudnya lamanya haid. Biasanya sebulan berapa haidnya? Berapa hari? 5 hari. Maka 5 hari itu dinamakan dengan jumlah. Perempuan yang pertama ingat waktu dan ingat jumlah. Ini masih enak kita hitungnya. Berarti ya. Contoh lagi nih, ini langsung contoh ini. 18 hari perempuan keluar darah. Udah biasa dia haid. Berarti ini namanya kan ada istihadoh. Kenapa? Karena haidnya nggak wajar. Paling lama haid berapa ya? Kalau dia keluar 18 berarti wajar ya? Kalau nggak wajar ada istihadoh nggak di sini? Kalau istihadoh bahasanya ini. Kita tanya tuh perempuan, warnanya berapa? Darahnya yang keluar sebanyak 18 hari. Ya cuma 1, apa warnanya? Kuning. Kalau kuning doang kira-kira bisa bedain nggak mana yang kuat mana yang lemah? Kalau nggak bisa bedain kan berarti nggak mungkin ada yang ini semuanya nih. Karena nggak bisa bedain mana yang kuat mana yang kalau nggak bisa bedain maka dinamakan ghairu. Ini maksud yang pertama. Nah kita tanya, kok itu 18 hari? Kok tapi ingat nggak sebelumnya waktu keluar darahnya itu tanggal berapa? Wah saya ingat tanggal berapa? Biasanya saya keluar haid itu tanggal 3 tiap awal bulan. Tanggal berapa? 3. Terus berapa hari jumlah darah yang keluarnya tuh? Jumlah harinya berapa? Biasanya sih 6 hari. Kalau 6 hari berarti dari tanggal 3 ke 6 berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa hari berarti? 6. Haidnya berapa? Haidnya berapa? Berapa hari?
18. Nah dengerin, karena dia ingat waktu dan dia ingat jumlah, maka haidnya dikembalikan pada kebiasaannya dia. Berarti dari 18 hari ini, tanggal 1 dan tanggal 2 dia mengalami karena suci kan, kebiasaannya tanggal berapa keluar? Tanggal 3 sampai 8 dia haid. Tanggal 9 sampai tanggal 18 dia paham nggak nih? Paham. Nanti jadi haidnya dikembalikan pada kebiasaan. Masalahnya perempuan itu kan kadang-kadang sebelumnya itu kebiasaannya nggak nentu. Nggak mungkin juga tiap tanggal 3 kan. Bulan lalu tanggal 3, bulan lalunya bisa jadi tanggal 2, bulan lalunya bisa jadi tanggal 7 kan gitu. Biasanya mundur. Hah? Iya, biasanya mundur. Nah, terus gimana? Mana yang jadi patokan? Mana yang jadi kebiasaan? Maka ulama fikih bilang yang dijadikan kebiasaan adalah bulan terakhir sebelum mengalami istihadah. Bulan kemarin itu tanggal berapa? Oh pas, anda catat tuh, di not. Coba dilihat. Oh ini bulan terakhir kemarin haidnya tanggal 2. Berapa hari? Bulan kemarin 7 hari ternyata. Nah itu jadi patokan. Walaupun bulan-bulan sebelumnya beda. Tanggal 4 keluarnya 6 hari, tanggal 5 keluarnya 3 hari, kan bisa beda-beda tuh ya. Apalagi yang pada pakai kalau KB ya, nah, itu biasanya mengacak itu ininya, darah haidnya keluar. Ini paham ya? Yang pertama masih enak nih. Enak, santai masih. Ya, belum punya. Ya. Pokoknya dikembalikan pada adat ya. Ini yang kedua, berarti anak ingat waktu, lupa. Ini udah mulai agak puyeng nih. Berarti ingat waktu berarti tahu darahnya keluar tanggal berapa. Cuman pas ditanya berapa lama, ya aneh nggak tahu tuh ya berapa lamanya tuh. Berapa lamanya nih nggak tahu, apa 5 hari, apa 6 hari. Waduh. Maka hukumnya ambil hari yang diyakini haid, hari yang kemungkinan haid, kemungkinan tidak disebut dengan mutahayyirah, hari yang pasti suci disebut dengan istihadah. Maksudnya gimana? Negatif. Yang dulu lah. Apa ya? Apa yang tadi saya ngomong? Apa dah? Tadi kan ada darah apa tuh? Yang kemungkinan enggak setelah kemungkinan. Mutahayyirah. Iya, mutahayyirah itu kan Mungkin haid. Haid mungkin enggak. Nah, terus tadi kan dipilih tuh akhirnya dipilih darah yang suci, yang kita kira suci tapi ternyata istihadah. Nah itu dia itu. Nih, detik. Ada perempuan keluar darah 28 hari. Berapa yang keluarnya? Lihatin nih. Lali, datin dulu. Berapa 28 hari keluar darah? Normal nih haidnya. Berarti ada istihadah nggak di sini? Istihadah. Nah, kalau ada istihadah, tutup bab haid, buka bab istihadah. Kita tanya nih sama perempuan, ente udah biasa belum keluar darah haid? Ya biasa lah, orang umurnya udah 40 tahun, itu biasa. Berarti udah punya kebiasaan. Iya. Tanya, darah yang keluar berapa? Warnanya? Warnanya cuma satu, apa? Merah doang. Ente belum meja nih. Nah, tanya lagi sekarang, ingat gak kebiasaan kemarin keluarnya tanggal berapa? Oh ingat, saya mah itu. Pokoknya saya keluar darah tiap tanggal 4. Ngomong gitu. Itu namanya ingat apa ya? Waktu. Terus tiap tanggal 4 keluar darah biasanya tiap bulan berapa hari? Ya Allah, lupa tuh. Gak tahu apa nih? Kalimantan 6 apa 7 gak tahu, pokoknya gak tahu lah. Berarti namanya lupa Jo. Dengerin, maka tanggal yang diyakini haid dihukumi haid, yang diragukan haid dan suci dihukumi mutahayyirah, yang diyakini suci dihukumi istihadah. Bagaimana contohnya? Datin. Tanggal 1, 2, 3 ini dihukumi suci. Berarti kalau suci namanya apa nih? Istihadah. Dia tadi keluar tanggal berapa? 4. Tanggal 4 dihukumi haid. Tanggal 4 doang. Karena dia yakin. Kenapa?
dia kan bilang tanggal 4 keluar. Haid paling kurangnya berapa ya? 24 jam paling kurang. Berarti kan sehari doang kan? Berarti tanggal 4-nya dia udah dia pastikan haid. Hitung nggak kalau ke 15 hari dari tanggal 4 sampai tanggal berapa? 18. Hah? 18. Bener mulu, matematika lu ragu. 19. Hah? 19. 4 tadi itu. Empat dari itu, empatnya kan haid. Berapa jadinya? 19. 19 ya? Dari 5. Bener dong 19. Benar, nomor ya? Iya. Benar, benar. Aneh gak pakai ngitung lagi nih. Iya. Aneh sih percaya aja dah, ini dah. Percaya dah. Aneh, dah, lihat. Kan haid itu paling lama 15 hari ya? Berarti hari ke-16 itu sudah dipastikan adalah suci kan? Nah, karena ini dia nggak bisa bedain warna darah, maka hari kedua sampai hari ke-15 ini dihukumi bisa jadi haid, bisa jadi istihad. Kenapa? Karena perempuan sekurang-kurangnya haid cuma sehari, berarti bisa jadi hari kedua suci, ya kan? Iya. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Benar? Paham nggak? Ulangi. Perempuan sekurang-kurangnya haid berapa? 24. Namanya sehari. Dia bilang tanggal 4 haid keluar darah. Berarti udah pasti tanggal 4 itu 24 jam dia haid. Perempuan itu kan sekurang-kurangnya haid sehari semalam. Berarti hari kedua, nih tanggal 2 nya nih, bisa jadi haid, bisa jadi istihad. Berarti dari tanggal 5 sampai tanggal 19 ini namanya bisa haid, bisa suci. Kalau bisa haid, bisa suci, maka dihukumi sebagai mutahharirah. Paham nggak nih? Hah? Pakai hak kecil. Mutahhayyir. Hayyir itu artinya bingung. Jadi haid. Makanya ada bahasa Indonesia heran. Heran itu diambil dari kata hayron. Hayron itu dari mutahhayyirah. Kenapa ini perempuan disebut mutahhayyirah? Karena dia bingung dengan dirinya sendiri karena lupa jumlah atau dia membingungkan orang lain. Ini jadi bingung nih kita nih begini. Ya, jadi bukan bingung lagi, jadi bego kita nih. Nah, nih, berarti 5 sampai 19 dihukumi sebagai perempuan mutahhayyirah. 20 sampai 28 ini diyakini suci, maka dihukumi istihad. Ngerti? Nah, bagaimana nih nasibnya mutahhayyirah? Tulis, mutahhayyirah tulis. Perempuan yang mutahhayyirah hukumnya 2. Udah, ini dia aja dulu aja. Apa tadi katanya? Perempuan, apalagi apa itu katanya? Katanya siapa? Katanya aja. Perempuan mutahhayyirah terbagi menjadi 2. Hukumnya ada 2. Hukumnya ada 2. Kok terbagi menjadi 2? Hukumnya ada 2. Hukumnya ada 2. Nah, kalau di ini di Al-Karimah diajarin gini nggak haidnya? Ini kayak ragu-ragu gitu ya, Ustaz. Bingung. B. 1. Dihukumi sebagai wanita suci pada 4 perkara. Dihukumi wanita suci pada 4 perkara. Habis. Apa? Ngaji kok. Atau intinya banjir. Gas dong. Dihukumi haid pada tadi dihukumi apa? Pada 4 perkara. 1. Sholat. Iya, puasa. Oh ya. Ya. Emang ngulang kan? Ngulang. Ya, 1. Sholat. 2. Puasa. 3. Tawaf. 4. Cerai. Dicerai lagi. Iya, cerai. 3. Tawaf. 4. cerai. Nah, benar. Berarti di tanggal 2 sampai 19 boleh dicerai sama lakinya. Di tanggal 2 sampai 19 wajib sholat. Oh iya. Di tanggal 2 sampai 19 kalau itu Ramadan wajib puasa.
Kalau nggak Ramadan ya Pada saat nggak wajib puasa. Tapi kalau emang pengen puasa sunnah boleh. Boleh. Gitu. Oh, apa sih? Oh, ada ofensi. Benar Aida benar. Oh, bisa berjalan Udah tuh 4. Terus yang kedua, dihukumi wanita haid pada 3 perkara. Dihukumi wanita haid pada 3 perkara. 1. Membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. Membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. dan membawa Quran. Nyentuh ngerti nggak nyentuh? Megang. 2. Berdiam diri di dalam masjid. Ya Allah, itu 1 poin ya. Satu poin. Itu kali. Berdiam diri di dalam masjid. Yang ketiga, bersenang-senang dengan suaminya antara pusar dan lutut. Dengan suaminya antara pusar dan lutut. Berarti di tanggal 5 sampai 19 libur dulu tuh suaminya nyiram tuh. Ya, sawah kering dulu, sawah keringin. Ya antara pusar dan lutut yang nggak boleh nih. Pusar ke atas boleh mah. Cuman yang jadi masalah lutut ke bawah kok. Apa yang mau dirasain? Jempol. Di atas ada yang ada. Ada jagain. Sama siapa? Sendiri deh. Oh, iya. Manggil kayaknya deh. Dari dulu. Antara pusar dan lutut. Anuan nih, apa sih? Lagi panjang tuh kalau buat ini habis. Udah ya, berarti nih dengerin. Tanggal 5 sampai 19 nih perempuan wajib sholat, wajib puasa kalau mau Ramadan, artinya boleh puasa kalau puasa Senin dan Kamis, terus boleh tawaf, juga boleh di tanggal itu juga 5 sampai 19 haram baca Quran, haram nyentuh Quran, haram bawa Quran, haram masuk masjid, apalagi lagi maulid nyari bongsam. Ya maulid masuk ke dalam masjid, lagi mutahayyirah dia nggak boleh keluar ya. Terus yang nomor 3-nya haram bersenang-senang dengan suaminya antara pusar dan lutut. Paham? Nah di tanggal 20 sampai 28 kan udah diyakinin suci nih. Kalau suci berarti istihadah. Kalau suci kembali lagi dia ke wanita suci. Berarti apa wanita suci? Yang 4 yang tadi haram sebab 3 yang haram sebab haid itu boleh semua buat dia. Berarti di tanggal 20 baru boleh baca Quran, nyentuh Quran gitu. Terus mau nanya, agak sensitif. Enggak apa-apa. Sebenarnya keterangan ukuran pusar dan lutut itu, ya berarti kan paha juga termasuk ya. Masuk. Berarti ini nggak boleh juga. Nggak boleh. Menyentuh dong nggak boleh. Nanti kasih lagi. Boleh. Boleh. Wah, jangan kan nyentuh mau memandangnya nggak boleh. Mandang. Namanya nggak berkesan ya? Iya. Hah? Bukan masalahnya lagi haramnya. Masalahnya lagi haidnya. Kalau lagi nggak haid juga kagak ada aurat. Hanya letaknya doang. Tapi antara pusar dan lutut ya. Pusar nggak masuk, lutut nggak masuk. Ya, pusar sama lutut nggak masuk. Nggak masuk. Antara keduanya doang. Gitu. Paham ya? Ngerti nggak? Agak ada cacat kali ya. Paham nggak nih? Jadi dia boleh ngelakuin yang suci halal ya. Setengahnya juga nggak boleh. Makanya dia setengah-setengah. Ya. Di setengah dihukumi wanita suci, setengah dihukumi wanita. Jadi kalau puasa nggak boleh terawih di masjid. Puasa. Nggak boleh terawih di masjid. Nah, iya benar. Nggak benar dia. Iya,
Bener kan taraweh kan berdiam diri di masjid, tapi sholatnya boleh. Nggak boleh di masjid ya, pulang di rumah. Ya gitu. Ngerti? Asik. Bener bu, bener. Itu. Kalau mau wajibnya yang logis-logis aja. Berarti ada teka-teki begini berarti nih. Ada perempuan dia boleh sholat tapi yang haram sholat di masjid. Perempuan siapa itu? Nah ini orangnya. Sudah hijrah. Ya. Ya, orang mana? Ini kan yang di bukit suci dia ada sholat puasa, tapi kata yang pas satu hari. Nah, buat berjaga-jaga yang diharamkan itu kita haramkan. Yang diwajibkan kita wajibkan. Yang cuman boleh kita haramin. Cuman boleh kan? Baca Quran boleh nggak? Boleh. Wajib nggak? Enggak kan? Nah, cuman boleh kan? Nah, yang boleh kita haramkan, yang wajib kita wajibin, gitu. Jadi ambil hukum yang tertentu. Ya. Tadi apa tuh? Baca, menyentuh ya? Iya. Enggak bisa. Udah. Kalau bertanya sesuatu jalan. Ada nggak? Belum ada kesalahan masih berjalan. Kalau masih ada yang nggak paham, mana yang nggak lanjut nih? Ketahuannya berjalan. Nah, berjalan 28 hari kan baru ketahuan tuh. Iya. Ya, bagaimana statusnya dia nih yang kemarin-kemarin pikiran dia makan haid semua. Iya. Maka di tanggal 1, 2, 3 itu dia wajib qadha sholat Di bulan depan. bulan depannya. Terus tanggal 5, 19 wajib sholat. Qadha sholat. Tanggal 20 sampai 28 wajib qadha sholat juga. Berarti yang dia nggak wajib qadha cuma tanggal 4. Kenapa? Karena itu diyakini Pokoknya kuncinya tetap jalanin aja ya, kemungkinan bakal diskado jalanin aja. Jalanin dulu. Nanti kalau udah berhenti di hari terakhir baru ngitung tuh. Ya. Gua mana nih ya? Yang haid mana ya? Gitu. Nah, Kan ini sholatnya itu cuman boleh atau wajib? wajib. Oh wajib. Ya enggak yang di 5 sampai 19. Wajib. Wajib. Wajib sholat. Bukan boleh sholat. Kalau boleh sholat, ini nggak boleh dia. Udah. Ada nggak? Nih. Berarti Berarti yang wanita yang dia bahasanya enggak. kalau boleh itu antara Kan tadi itu adalah 28 hari tadi ya. Berarti selama 28 hari dia nunggu gitu. Haid atau bukan gitu ya? Iya, nunggu. Baru sudah pulang tanggal 28 baru dihitung gitu. Nah, Oh, ini kalau sebetulnya bisa kalau dia mau lebih hati-hati lagi. Kelar tanggal 15 dia masih keluar darah, udah dipastikan kan ada istiadoh. Tinggal dia ngitung. Tanggal 4 nih gue nih yang wajib nih, yang haid nih. Berarti dari tanggal 5 ini gue semuanya mutahayyiro. Berarti sekarang gue tanggal 16 lagi mutahayyiro nih, gitu. Terus ngelakuin amal yang boleh aja tadi maksudnya. Kayak sholat, puasa, tawaf, cerai gitu. Nah, Gitu ya. oh ya, betul. Betul. Ngapa? Udah. Pokoknya yang pakainya diyakinin karena sesuai jadwal dia biasanya. Nah, dan sekurang-kurangnya haid cuma sehari. Bisa jadi perempuan haid tanggal 2-nya kan nggak haid ya. Udah belum? Itu nggak bisa. diskusinya Ada yang nggak paham? Saya tuh masih bingung. Ini tuh fungsi yang mutayyiro ini kalau dia ngalamin di bulan selanjutnya. Lah enggak. Di bulan yang ini kan? Di bulan yang ini dia udah kena mutahayyiro. Ya. Kalau bulan selanjutnya begini juga, berarti ngikutin rumus ini. Iya. Ya, terus ini dipakai Kayak kalau dia sambil ngerjain juga ya, ngambil kayak sholat itu kan wajib bukan? Sambil ngerjain gitu dari yang sebelumnya dia harus kodo kayak gitu. Ya. Iya. Karena kan sama tanggalnya. Betul. Dia masih singkat. gimana wanita Iya, ini bisa nggak makanya kayak ngejalanin gitu? Itu pas lagi jangan Berarti wanita mutahayyirah itu bagi yang ingat waktu dan lupa jumlahnya gitu. Ya. Ya, atau lu ingat jumlah lupa waktu, ntar tuh ada mutahayyiro juga tuh di situ.
Sama hukumnya kayak gitu. Iya, yang mutahhiro itu nih dari nomor 2, 3, 4 tuh mutahhiro tuh semuanya. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Yang nomor 1 doang nggak mutahhiro deh. Oh iya, 2, 3, 4 aja lah. Hah? Iya, 2, 3, 4. Lupa waktu lupa jumlah. Lah apalagi itu mah mutahhiro semua malah kagak ada haidnya di situ dia. Ntar kita bahas. Nih, dengerin apa nih? Dengerin. Ini perempuan yang ngalamin begini, dia tanggal 16 dia sudah bisa hukumin tuh. Kenapa? Saat dia keluar tanggal ke-16, berarti kan wah ini gue istihadah ternyata nih, bukan haid. Dia bisa ngitung. Kemarin bulan lalu keluar tanggal 4, tapi aneh lupa jumlahnya. Berarti 1, 2, 3 aneh suci tuh kemarin. Berarti tanggal 4-nya haid. Berarti aneh nih sekarang tanggal 5 sampai 19 ini mutahai. Karena aneh lagi di tanggal 16 sekarang masuk dalam kategori 5 sampai 19, berarti aneh sekarang lagi jalanin mutahai gitu. Iya nggak? Iya. Udah ketahuan kan? Berarti di tanggal 16 dia udah wajib sholat. Terus dia udah wajib apa lagi? Puasa kalau itu Ramadan. Nah, boleh ditambahkan sama bid'ahnya. Sampai tanggal berapa tuh? Tanggal 19. Tanggal 20 diyakinin suci. Berarti dia tinggal ngodok tanggal berapa aja? Tanggal 1, 2, 3, 5 sampai 15 gitu. Paham? Bulan depan keluar lagi darah tanggal 1. Nah, dia kudu curiga nih. Wah, jangan kayak kemarin nih gua nih. Ya, gua nih istihadah nih sekarang nih. Gua sholat dah gitu. Ternyata berhenti tanggal 7. Tanggal 8-nya dia suci, maka sholat yang dilakukan kemarin gak sah. Kenapa? Karena ternyata itu haid gitu. Nggak dosa. Ya, paham kan? Ngerti kan? Simpel aja begitu. Apa? Gimana? Perihal dia itu hadirnya kok bisa sehari gitu, dia bisa tahu kan? Karena tanggal pasti dia ingat tanggal 4 dan sekurang-kurangnya haid sehari semalam, berarti yakin tanggal 4-nya doang yang haid. Kok tanggal 5 enggak? 5 itu berarti bisa jadi suci, bisa jadi haid. Ikutin jadwal yang biasa dia. Bukan yang dikumpulin jumlah jamnya gitu kan? Dengan hari ini 2 jam, besok. Lah kalau itu beda lagi urusannya tuh. Kalau itu, Ya, maksudnya. bisa. Pokoknya dipastikan tanggal 4 doang haid gitu. Oh ini tuh bisa aja tapi gue ingat Yil, siapa yang jaga sono? Iya. Iya bilangin aneh jangan balik dulu, disuruh sono aja mau ngomong aja dia. Udah ngerti ya? Ngerti ya? Lanjut gini. Soalnya nih aneh mau habisin hari ini nih siapa? Ya. Deh, yang ketiga, ingat jumlah, lupa waktu. Jumlah. Oh. Ya. Ibu keluar darah 25 hari, tahu gak? Iya, kalau begini sih kok kayaknya aman. Lu mau sana juga nungguin Arya? Ya udah. Ini kalau ada orang ngeliat, weh. Kalau ada orang ngeliat, gue nanya ke apa? Iya, beda Ya, Iya, numpang aja. terus? Ada saya. Gara-gara yang kenal kan namanya? Anda. Terkenal orang di sana. Tapi tunggu situ bilang bang. Ini orang yang sholat sini mah. Kalau tunggu bilang deh. Hari ini yang kawasan. Kita kawan-kawan di rumah saya kan. Iya, boleh. Ujung. Cobain dah kalau mah. Ujung kulon. Ujung kulon. Ngapa? Enak? Ya, cuman pantat tepos gitu. Nih, latih, dah. Udah apa? Mau? Ingat jumlah, lupa waktu. Ada perempuan keluar darah 25 hari. Biasa emang sebelumnya udah keluar darah, berarti namanya darah. Oh itu keluar darah 25 hari, warna apa aja? Ya merah semua. Waduh, berarti ente goirul maiza nih. Kalau goirul maiza, tanya dah. Ingat nggak jumlah hari tiap keluar bulannya itu berapa hari? Itu ingat itu mah. Itu biasanya 6 hari tiap bulan.
Oke, berarti namanya ingat jumlah. Tapi waktunya kok tanggalnya gitu, tanggal berapa keluar? Waduh, justru itu ini lupa. Berarti namanya lupa waktu. Nah, masih mending nih dia kalau dia ingatnya 10 hari awal atau 10 hari akhir atau 10 hari tengah. Mendingan walaupun dia lupa waktunya. Cuman seingat aneh mah 6 hari itu pokoknya keluarnya di 10 hari pertama aja dari tiap bulan. Tapi tanggalnya aneh nggak ingat. Ya, mendingan ini dia nih. Berarti gini. Tadi berapa hari dia keluar darah? 25. 25 kan Moy. Oh, 5 hari dia keluar darah. Terus apa tadi? Lupa. Jumlahnya Dia ingat jumlah. Ingatnya jumlah doang. Ya. Berapa hari jumlahnya tadi? 6 hari. Ingat ya, 6 hari nih, 6 hari. 6 hari di 10 Hari awal. Berarti udah pasti 10 hari tengah, 10 hari akhir bukan haid. Paham nggak? Iya. Berarti yang mungkin haid mungkin kagak kan di 10 hari pertama nih. 10 hari? Gimana ngitungnya? Cari angka yang serba kemungkinan selalu nongol. Itulah dihukumi haid. Astagfirullah. Angka yang tidak nongol dihukumi mutahayyirah. 10 hari ke atas dihukumi istihadah. Coba kalau 6 hari 10 hari pertama nih. Tanggal 10 ya. Kemungkinan kemungkinan nih kalau dia keluar tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya kan? Iya. Nah, kalau keluar tanggal 2 2, 3, 4, 5, 6, 7. keluar tanggal 3 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, keluar tanggal 4 4, 5, 6, 7, 8, 9. keluar tanggal 5 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah, di antara 5 kemungkinan ini angka berapa yang selalu keluar? 5. Hah? Oh, 5. Berarti nih lihatin dari 25 hari 1 sampai 4 mutahayyirah, 5 dan 6 haid, 7 sampai 10 mutahayyirah, 11 sampai 25 istihadah. Jadi ditampil ini begini kagak bisa. Dicari modusnya. Paham nggak? Dah tulis tuh, hitungnya. Cewek punya pertanyaan. Dicari modus. Kayak jadi kunci. Jadi bukan statistik ya. Mereka ini Nggak pada? Paham nggak dah? Iya. Paham nggak? Paham. Benar? Benar. Mau bikin ini kan, bikin narasinya. Narasinya begini, perempuan yang nomor 3 ini ingat jumlah dan lupa waktu dihukumi 1. Tanggal yang selalu keluar pada setiap kemungkinan. Ayo anu digain. Tanggal yang selalu keluar pada tiap kemungkinan dihukumi haid. Selalu keluar pada setiap kemungkinan dihukumi haid. keluar pada setiap kemungkinan. Iya, setiap kemungkinan dia pasti ada tuh tanggal, maka itu dihukumi haid. Dua, tanggal yang tidak setiap kemungkinan keluar dihukumi mutahayyirah. Tanggal yang tidak setiap keluar dihukumi Balikin. mutahayyirah. Ya, berarti itu kalau tanggal yang setiap kemungkinan nggak keluar tanggal berapa tuh berarti? 1, 4, 3, 4. Nah, 5, 7, 8, 9, 10. Apa nak? Iya. Hah? Iya tadi dekat 5, 1, 4, 3. Terus yang ketiga, tanggal di atas 10 dihukumi istihadah. Yang tiga tanggal di atas 10. Dihukumi istihadah. Ada.
Dia wajib mandi berapa kali? Dua kali. Nih, lihatin. Wajib mandinya 2 kali nih, lihatin nih. Lihatin ke papan tulis. 1 wajib mandi setelah tanggal 6 karena tanggal 7 dia sholat. Kan mutahhirah. Yang kedua, dia wajib mandinya itu tanggal 10. Karena saat itu dia suci tanggal 11-nya. Berarti berapa kali mandi? 2 kali mandi. Paham? Nanti. Coba sekarang nih, aneh mau tanya. Ada perempuan biasa keluar darah haid, ngalamin istihadah 20 hari. Lihatin, dengerin. 20 hari itu darahnya merah semua. Ditanya kebiasaannya, dia lupa waktu, jumlah harinya 5 hari pokoknya. Tapi lupa waktu. Karena lupa waktu ditanya 10 hari awal, tengah, apa akhir. Dia bilang 10 hari awal. Coba hitung. Kebiasaannya 5 hari dan dia keluarnya lupa tanggal berapa, tapi ingatnya 10 hari awal. Coba itu 5 hari ya? Tadi tanggal 1 September hukumnya Yang sering tanggal 1 yang mutahhirah. mutahhirah. 4 sama 5 aja. Dan nomor 1 5 5 doang. Berapa? 5. Terus yang lain. Iya 5 doang. Terus Itu deh, lihat di situ. Dan yang udah ditulis, tinggal dihapus yang namanya. No, udah ketemu. lagi nulis itu ya. iya belum ada ya. Hmm? Belum ada ya. Tanggal di atas 10 namanya 5. Anak nak. 5 waktu di 10 hari pertama. Lagi satu lagi. Nah, udah. Mana ada TP? Enggak, 10 hari pertama. Bulan pertama di tanggal nggak ada. 5. Nggak ada. Yang di tengah itu kan Kalau 7 sampai 10 itu Mutahhirah. Apa sih di enam? mutahhirah 3. Cuma 5 Terus kalau yang 11 Sih nggak gitu jadi sampai 25 istihadah. hari awal. Berarti di akhir kan dari Deh, jawabannya Oh iya. dia nggak ada haid. Oh iya iya. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 1 sampai 10 semua mutahhirah dia. Nggak ada haid. Kenapa? Karena angka yang keluar dari kemungkinan nggak ada yang setiapnya keluar. Iya, iya. Nih, kalau dia mulai tanggal 1, kelar tanggal berapa? 5. Dia mulai tanggal 2, kelar tanggal berapa? 6. Dia mulai tanggal 3, kelar tanggal 7. Dia mulai tanggal 4, kelar tanggal 8. Dia mulai tanggal 5, kelar tanggal 9. Dia mulai tanggal 6, keluar tanggal 10. Ada nggak semua angkanya? Nggak ada. 5 ada di mana? ada 1 sampai 9. Ada pun 6 sampai 10 ada 5 nggak? Nggak ada. Berarti dia mutahhirah 10 hari, 11 hari dari tanggal 11 sampai 25 hari itu istihadah semua. Berarti dia boleh sholat terus tuh. Ada itu. Tapi Pak, kalau kayak itu hitungannya kayak gini saja. Dari dulu pas tanggal ya. Iya, makanya nggak bisa kita kalau menerka-nerka, kudu ada kemungkinan. Oh iya. Seru ya. Nggak ada Leli. Ente dari mana 5 Lel? Ente kan di situ. Iya, patokan ente soalnya yang di situ. Kalau Enggak sih itu sampai 9 doang lagi. nah, itu sampai 10. sampai 10. Berarti mau tanya semuanya Sat? 10 hari mutahhirah, dari tanggal 11 sisanya itu namanya Istihadah. Ini hukum begini mutahhirah semua sama kayak dia lupa waktu sama sekali. Tapi ingin jumlah gini dengerin. Oh iya. Ente biasanya berapa hari haidnya? Ya biasanya 6 hari. Waktunya kapan keluarnya? Ya aneh lupa. Iya. Kali itu 10 hari awal apa tengah apa akhir? Ya aneh lupa juga. Nah, ini sama sekali gak ada efek dia ingat 6 hari jumlah ada haid. Kenapa? Karena sebulan penuh dia bisa jadi mutahhirah semua.
Nah, itu maksudnya nanti yang nomor 4, lupa waktu, lupa jumlah, semuanya dihukumi mutahayyir. Nggak ada haid, nggak ada istihadah di situ. Berarti Sedep begitu. sholat terus dia. Sholat terus, puasa terus. Tapi kalau yang mutahayyir itu hukum sholatnya sama kayak istihadah nggak? Sama. Ya still mau sholat Harus bersuci gitu. Ini akibat apa? Akibat dia tidak perhatikan darahnya keluar. Makanya emang bagi perempuan harus punya not atau di handphone deh catat. Iya, biar apa? Kalau suatu waktu terjadi istihadah, dia masuknya nanti yang enak mu'tadah mumayyizah. Walaupun gue mumayyizah, minimal yang nomor 1 ingat waktu, ingat jumlah didapat. Kenapa? Cuman balik kepada kebiasaan doang gitu. Paham nggak? Perempuan zaman sekarang mana ada yang begitu rapi? Ya, iya, ini yang 4 orang haji juga baru tahu sekarang. Ya, iya kagak? Iya lagi. Udah banyak. Gadget. Yang malah Ya, Aida juga baru ya tahu ya. Ya. Gimana itu? nggak pernah istirahat. Aida, gimana tuh kalau yang ngaji tuh? Gimana ternyata kan banyak yang nggak ngaji mana? Rija, Hah? Leli, teman-teman ente banyak yang pada ngaji. Kira-kira paham nggak yang ini? Saya Diajakin ngaji nggak mau. Ya, orang ngajakin ngaji nggak Ini mau. agak tahu. mencintai Nabi. Kan begitu kan gimana gimana? Sebelumnya hukum Hukumnya, ya udah taubatan nasuha aja udah. Obat. Nih, yang terakhir lupa waktu sama lupa. Udah selesai ini mah lupa waktu lupa jumlah, berarti sama sekali darah yang keluar nggak ada yakin ya haid, nggak ada yakin semuanya mutahayyir. Keluar 25 hari, tapi lupa waktu, lupa jumlah juga, maka udah semua buahnya 25 hari mutahayyir. Gitu. Berarti dia sholat di saat maghrib itu ternyata kodok gitu. Nggak kodok, keadaan. Soal keadaan. Kalau dia udah tahu kalau itu mutahayyir, tapi kalau dia tahunya setelah tanggal 25 kan wajib kodok. Ternyata 25 hari berarti kodokan. Tapi kayaknya di luar kemungkinan nggak sih cewek nggak tahu kapan dia haid gitu. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Justru Apalagi yang nggak peduli sama gitu. Jangankan nungguin bulan habis, Leli. Ini kita keluar ngaji kalau nggak diulang-ulang lupa. Betul. Nah, itu lupa. Iya. Ya benar, hukum itu ada karena dia ngalamin. Nggak akan ada hukum bila mana belum ada kejadian. masih paham nggak? Ini terakhir, hitungannya agak susah. Ini masalah kodonya puasa Ramadan perempuan yang mutahayyir. Perempuan yang mutahayyir itu untuk tulis judulnya kodok perempuan mutahayyir puasa Ramadan mutahayyir. Kodok puasa Ramadan perempuan mutahayyir. Sholat nggak? Enggak. Kodok puasa Ramadan bagi perempuan mutahayyir. Iya pasti rolnya kalau puasa Ramadan bagi perempuan ayo. Iya. Dah. Dah tulis nih, dikit lagi nih. Kodoknya gimana dia? Wajib puasa 2 bulan. Apa? Satu kan? Ya. Wajib puasa 2 bulan 6 hari. Ini poin 1. Udah itu doang. Oh, Wajib puasa 2 bulan 6 hari. Gak ada pilihan lain. Itu banyak banget. Yang mana? Untuk meyakini 30 puasa Ramadannya sah, dia wajib puasa 2 bulan 6 hari. Nah, ini yang bikin sulit hitungannya. Nih. Kan Ramadan, nih lihatin dengerin. Ramadan itu ada kalanya 30 hari, ada kalanya 21 bulannya. 9 hari. Yang perempuan biar kelihatan juga, karena nulis di sini nih. Yang syarat tamis kan udah pada tuliskan ya. Iya. Nah, tadi buat ini aja.
Nah, tulis di sini. Nah, itulah. Kamu juga kan. Bulan Ramadan ada kalanya 30 hari, ada kalanya 29 hari. Dia melewati masa Ramadan full keluar darah dan dia gak ingat jumlahnya berapa, waktu keluarnya kapan. Berarti namanya mu'tada ghairu mumayyizah, mutahayyirah lagi dia. Maka hukumnya sebulan penuh Ramadan dia adalah mutahayyirah. Karena dia mutahayyirah, maka yang sah puasanya, berarti dengerin, dari 30 hari yang sah puasanya hanya 14. Kalau 29 yang sah puasanya hanya 13. 14 berarti kurangi berapa? 16. 13 kurangi berapa? 16. Kok bisa begitu? Yang sah cuma 14 kalau 30 hari, yang sah cuma 13 kalau 29 hari. Karena kita ngitung paling sedikitnya suci itu berapa hari? 15 hari. Contoh, katakan dia haid keluar darah dari tanggal 1 Ramadan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dah, lihatin. Ngitungnya begini. Kan haid itu paling dikit sehari semalam ya? Kalau tanggal 1 jam 6 pagi dia keluar darah, berarti sehari semalamnya tanggal berapa? 2 kan? 2 jam 6 pagi kan? Hitung begini berarti nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Paling banyak haid berapa ya? 15 hari. Berarti di tanggal 16 ini dia tidak sah puasanya. Nah, baru dari tanggal 17 sampai 30 atau 29 ini sah puasanya. Makanya dihitungnya cuma berapa sahnya? 14 kalau Ramadannya 30, 13 kalau Ramadannya. Punya utang berapa dia masih? Punya utang berapa ya? Berapa? 16 hari. Paham kan ini? Paham. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Dikit. Hah? Dikit mas. Nggak pahamnya di mana? Nah, apa? Dia udah kepikiran nasi nih. Hah? Bakso salmon. Jadi paham ya? Nana paham nggak? Anda paham nggak? Jadi satu. Kenapa? Kayak paling bingungnya di sini nih, Aida nih. Kenapa kok 14 hari doang yang sah? Ya. Kenapa kok 13 hari doang yang sah kalau Ramadan 29? Sebab yang di suci itu paling kurangnya adalah 15 hari. Maka dari tanggal 1 sampai tanggal 16 ini diyakini sebagai haid. Haid kan paling lama berapa hari juga? 15. Ini dihitung sebagai haid. Berarti sucinya yakin tanggal berapa ya? 17 sampai 30 diyakini suci. Paham? Sisanya tuh, ngerti kan? Berarti punya utang berapa berarti? 16. Ini kan bulan Ramadan, masuk Syawal nih, Lebaran. Tanggal 1 kan haram puasa, nggak boleh. Mulai puasa tanggal berapa? 2. Berarti mulai tanggal 2 puasa lagi sebulan. Kalau sebulan lagi puasa, hitungannya sama kayak gini, dapat berapa hari yang sah? 14 kalau 30, 13 kalau 29. 14 tambah 14 berapa ya? 28. Baru 28 hari yang sah. Kurang berapa lagi? Dua. 30. Oh, makanya lebih. 1 kalau 29. enggak dong, kalau 29 ya sama 13 itu kan, 13 sama 13 sampai 26. Kurangnya berapa lagi berarti? 4. Kurang berapa ya? 4 hari malah. Kok 4 hari sih? Kalau itu kan 29. Hah? 3 7, 27, 28, 29. Iya kan? Makanya patokannya Ramadan ini berapa hari? 30. Nanti bulan depan jadiin 30. Berapa hari Ramadannya? 29. Berarti bulan depan jadiin 29. Paham kan Karena ini? dia puasanya wajib kodonya segitu karena takutnya dia istihadah lagi. Nah, gitu. Jadi puasa aja full terus tuh biar ada salah satu di antara itu diyakini puasanya sah. Nah, yang yakin puasanya sah hanya 14, 16-nya nggak sah. Ini mungkin hadir, mungkin juga
suci. Nah, kalau bulan besoknya. Yang udah yakin suci tanggal berapa hari? 14. Ya, ya. Ya kan? Hah? Mati bang? Oh, iya, Ustaz. Kalau misalkan Jadi Kondi, lu tahu apa yang ngapain? nih kalau misalnya ini kan dalam posisi dia istiadoh nih, dia mau ngodo, pas ngodo itu ternyata bulan depan dia keluarnya tapi normal. Normal. Nah, kalau normal berarti yang wajib ganti cuma 16 doang, nggak wajib sebulan. Iya. Ini terjadi kalau bulan Syawal dia masih keluar darah. Terus-terusan selama 3 bulan keluar darah. Nah, ini begini cara masuknya. Nifas jadi itu. Jadi Kalau kalau dari itu kodonya sesuai yang 16. 16 itu. Kalau dia bulan Syawalnya berhenti darahnya. tapi kan catatan orang nggak tahu dia istiadoh di Iya. awal, makanya tetap puasa terus. Paham ya? Jadi 14 hari sah puasa, tambah lagi sebulan 14 hari jadi berapa ya? 28. Nah, ini yang bingung di sini nih. Kan kalau 28 sisa berapa hari? Cara puasanya gini. 1, 2, 3 puasa. Bulan ketiga nih. Iya, dia udah selesai 4 sampai 16. Iya, 16. Ini nggak puasa, nggak usah puasa, nggak puasa. 17, 18, 19. Lalu hitungan begini berarti dari tanggal 4 kalau jadiin 15 hari berarti berapa? dari 4, tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh benar. Nah, ini 3 hari puasa. Apa ya? Puasa. Kok begini hitungannya 3 hari jadinya puasa yang sah 2 hari? Sebab begini nih, kalau umpama dia keluar darah di tanggal 1, contoh, ya. berarti kelar darahnya tanggal berapa ya kalau dia haid? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Hah? 16. Kan kayak tadi kan? Berarti yang 17, 18 sah. 17, 18 berapa hari? 2, 28 tambah 2 sempurna 30. Kalau dia puasanya tanggal 2, kalau keluar darahnya tanggal 2, berarti berhentinya tanggal berapa? Berarti yang sah puasanya tanggal 1 dan tanggal 18. Berapa hari dapatnya? 2 juga. Kalau dia keluar darahnya tanggal 3, maka berhenti darah tanggal 18. Berarti yang sah puasanya tanggal 1 sama 2 juga. Maka sempurna jadi 30 hari. Paham kan? Bahasa lumayan tuh. Lumayan apa? Lumayan Lumayan apa? latihan berpikir. Nih, kenapa kok mulai tanggal puasanya tanggal 16? Karena 15 itu dia paling batas paling akhir makanya dia puasa lagi tanggal 16 3 hari sampai tanggal berapa? 18. Kenapa kok begitu? Kalau hitungan dia keluar darah tanggal 1, maka kalau berhentinya darah tanggal berapa ya? 16, 17, 18 nya kan dia puasa tuh. Ya. Berarti itu yang diyakini sah. Iya kan? Wanti-wanti be gitu ya. Iya, kalau dia keluar darah tanggal 2, maka darah haid berhenti tanggal berapa? 17. Berarti yang sah puasanya tanggal berapa? 1 sama 18. Kalau dia keluar darahnya tanggal 3, maka berhenti darah haid tanggal 18. Yang sah berarti puasanya tanggal berapa? 1 sama, kan kurang 2 hari doang dia. Paham ya? Kok itu tanggal 4 sampai tanggal betul. Tadi 15 kok dia nggak puasa? Lu ngapain puasa? Udah masih kegesan gitu mah. Udah masih kegesan, ngapain puasa situ? Dek, ngerti? Ngerti? Udah selesai ini. Selesai, istiadah selesai. Besok minggu depan kita balik ke Sapina. Cuman selesai doang, paham kali. Nah, ini kan melakukannya Dari, nanti deh.